Saya punya waktu beberapa menit, tapi sebelumnya saya respon dulu sah ganda khusus untuk Ilham Qamar. Karena sah ganda tadi tidak menyampaikan, sahabat saya ini tidak menyampaikan. Bapak Ibu sekalian, dan ceritanya ini, karena ini ditutup-tutupi oleh media barat. Sabanda pun tidak menyampaikan. Sejak yang namanya WTC dihajar, Amerika tidak membaik perekonomian. Itu dibuktikan minimal oleh 4 buku. Sabanda biasanya kutip, tapi tidak dikutip tadi. Buku pertama ditulis oleh Joseph Stiglitz, The Price of Inequality, harga sebuah ketimpangan. Dia bilang begini, dia bilang ini Amerika katanya sudah menghajar kanan kiri, ketimpangannya nggak pernah beres. Ketimpangan ekonominya sudah seperti kanker stadium 4. Ketimpangan ekonominya kanker stadium 4, kata Stiglitz. Sebelum menulis The Price of Equality, Stiglitz menulis dulu buku Free Fall, jatuh ambruk tak karu-karuan. Nah, ini untuk bercerita bahwa sejak yang namanya Amerika dipukul oleh Jazirah Arab dalam embargo minyak, Amerika tidak membaik. Ini Stiglitz juga tidak melihat perspektif itu di awal abad 21. Tapi kalau kita mundur ke belakang, saya ingin mengatakan begini. Kalau saya shortcut, kiblat ekonomi Indonesia salah, tapi saya ingin ceritakan kiblatnya salah. Oke? Ketika yang namanya Amerika terkena embargo minyak dari Jazirah Arab, salah satu ekonomi terkenal mereka menyebut namanya Joseph Stiglitz. Ternyata ya, ilmu ekonomi kita nggak ada apa-apa. Yang kita punya sekarang kerak katanya. Karena ilmu ekonomi kita mati, kata Paul Umeron. Kalau Joseph Stiglitz bilang, ini ternyata ekonomi yang kita bangun ini cuma masyarakat cemas, katanya. Ketakutan nggak keru-keruan. Ini Joseph Stiglitz ngomongnya. Lalu saya bilang, iya nih ilmu ekonomi kita mati, katanya. Lahirlah yang disebut dengan Nixon Shock. Semua kebijakan-kebijakan Bretton Woods. Nah, itu artinya sesungguhnya terjadi pertarungan berpikir. Sesungguhnya di awal abad 21 juga terjadi pertarungan berpikir. Tetapi maaf ya, para ekonom Indonesia hampir 99% bego. Nah, ini jujur ngomongnya. Misalnya tentang perdebatan utang aja, kita cuma ngikutin model-model yang ada. Padahal perdebatan utang itu di Jazirah di sana, kawasan sana, pandemi itu dahsyat perdebatannya. Nanti saya ceritain. Cuma kalau waktunya pendek, saya shortcut. Dari situasi Joseph Stiglitz menyatakan bahwa kanker stadium 4 baik pada ras maupun pada ketimpangan, muncul bukunya Thomas Piketty yang sering dikutip oleh sah ganda, namanya The Capital 20th Century, bahwa selama 1 abad perekonomian Amerika itu gagal. Itu buku kedua. Buku ketiga, Robert J. Gordon, Rise and Fall American Growth, ambruk lagi ceritanya. Buku keempat ditulis oleh namanya Jeffrey Sachs, The Price of Civilization, harga sebuah peradaban. Itu pun ternyata dibayar mahal. Jeffrey Sachs pun salah dalam mengurai tentang apa itu peradaban. Nah, ketika masuk ke peradaban itu akhirnya kita tahu bahwa sesungguhnya Amerika tidak pernah membaik. Itulah kemudian dia lihat si Ilham Qamar ini harus ada jawaban. Harus ada jawaban. Kalau saya pakai bukunya Michael Hudson yang terakhir, Jam Economic, G is Jam Economic namanya, makin kelihatan bahwa ternyata masyarakat kebanyakan di Amerika sampai 1 menguasai 99% itu menguasai, yang 99% menguasai sampah namanya.
situasi perekonomian Amerika itu diikuti oleh para ekonomi Indonesia yang berkuasa, diikuti oleh penguasa, termasuk yang namanya di Sumatera Utara, sebagai sebuah pemikiran yang hebat, sebagai sebuah pemikiran yang maju. Padahal mereka sudah dalam kelabakan. Pada saat yang sama, Bapak Ibu perlu tahu, terjadi pergeseran pemikiran. Pergeseran pemikiran itu ditulis oleh sebuah kajian di Eropa bernama Connectivity War. Apa itu Connectivity War? Perang yang terhubungkan di mana akibat perilaku Barat sendiri, peradaban Barat mulai diserang oleh Islam dengan cara lemah lembut. Bergeserlah umat Islam yang dihajar habis-habisan di kawasan Jazirah Arab dan Afrika akibat Arab Spring, datang melalui pintu masuk Turki. Lalu kemudian di tempat mereka imigran itu, mereka membangun komunitas-komunitas yang kendati dimusuhi, mereka tetap berbaik hati kepada mereka yang memusuhi. Itulah yang terjadi di kawasan Eropa, itu yang terjadi di kawasan Amerika, itu yang terjadi di kawasan Australia, itu yang terjadi di kawasan Kanada. Lalu muncul kajiannya, kalau begitu katanya, dalam hitungan satu generasi ke depan, Barat akan dikuasai oleh Islam dengan cara lemah lembut tanpa peperangan, kata mereka. Itu sudah ditulis di 2015 sesungguhnya cerita seperti itu. Tapi tidak disadari oleh, artinya mereka sesungguhnya ketika memunculkan Islamofobia, pada hakikatnya adalah sebuah peperangan pemikiran yang kemudian dimunculkan oleh peradaban. Dikunyah mentah-mentah oleh para petinggi di Indonesia dan oleh para elit Indonesia, termasuk oleh para ulama. Saya naikin sedikit lagi kajiannya Saganda supaya Anda menangkap. Munculnya narkoba itu karena latar belakang tadi diadopsi oleh PBB. Pada Dalam Komar bikin undang-undangnya 15 Desember 2021. PBB melakukan resolusinya pada 15 Maret 2022. Oke, apa yang dilakukan oleh Amerika? Apa yang dilakukan Amerika? Yang dilakukan oleh Amerika mengganti bahasanya. Apa yang diganti bahasanya? Saya ingin berbagi ke Saganda di sini dan ke Anda semua. Ya, gunakan bahasa Build Back Better World. Mari kita bangun kembali Amerika jauh lebih baik dengan lanjutannya adalah New World Order. Apa artinya? Islam musuh gua. Gak pernah gua geser. Artinya sesungguhnya mereka ganti strategi dari istilah Islamofobia bergeser menjadi Build Back Better World dalam rangka satu hal, New World Order goes on. Dan dari sini saya masuk materi saya. Klik. Silakan pikirin, karena mereka mengganti strategi dengan kata-kata. Kalau pakai bahasa ilmiah, this is the symbolic torture. Inilah kekerasan simbolik. Oke, ini materi kita tentang 77 tahun Indonesia merdeka. Sesungguhnya lewatin aja, ini cuma terus lewat. Bentar, balikin lagi sebentar. Tadi Soekarno dijatuhkan, tapi Soekarno sekaligus dipermalukan. Dan bukan Soekarno yang dipermalukan, rakyat Indonesia. Karena semua kejatuhan yang pada posisi Soekarno jatuh, Soekarno menandatangani semua undang-undang. Sama seperti masyarakat Sumatera Utara, sebagai penghasil sawit terbesar kedua di Sumatera, yang pertama Riau, yang kedua Sumatera Utara, masyarakat Sumatera Utara tetap tidak bisa mendapat harga minyak goreng jauh lebih baik. Itu namanya Anda permalukan. Angka saya konkret. Produksi pertama Riau, produksi kedua Sumatera Utara.
Tapi kita tetap tidak bisa bikin apa-apa terhadap minyak sawit, terhadap sawit yang kita tanam di Sumatera Utara. Ini visualnya terus begini, lanjut. Setelah itu jatuh Soeharto dengan berbagai macam tindakannya, muncul reformasi. Kalau tadi Egi bicara tentang pasal 6 ayat 2 tentang Indonesia asli, sesungguhnya akibat perubahan undang-undang itu lahirlah undang-undang yang menyatakan ada semua sama kedudukannya dengan orang asing. 4 undang-undang yang menyebabkan Anda orang di Sumatera Utara sama dengan orang asing yang datang ke Sumatera Utara. 4 undang-undang. Undang-undang pertama, Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, jelas di situ dinyatakan. Yang kedua, Undang-Undang Kewarganegaraan. Yang ketiga, Undang-Undang 38 tahun 2008 tentang masyarakat ekonomi ASEAN, di mana orang asing datang ke Indonesia sama dengan orang Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang anti diskriminasi. Ayo, Anda tuan rumah di rumah sendiri kalau Anda muda. Ini baru cerita baru politiknya. Begitu kalau masuk undang-undang ekonomi lebih sadis lagi kelihatan. Itu hasil reformasi. Paling tidak hasil reformasinya begini. Lanjut, terus ini era Joko Widodo. Kalau di era reformasi ada 3 istilah penting yang dicanangkan oleh Bank Dunia: deregulasi, debirokratisasi, ya kan? Lalu berikutnya reformasi struktural, dan sebelumnya di era Soeharto sudah dikenal neoliberal. Maka hakikatnya di era Joko Widodo semua peristiwa itu dilanjutkan. Neoliberalnya diterusin, reformasi strukturalnya dilanjutin, deregulasi debirokratisasinya dilanjutin. Yang menariknya Bapak Ibu sekalian, istilah yang kami gugat di internasional tribun, yakni reformasi struktural, yang mengakibatkan perekonomian Indonesia ambruk, justru dipaksakan kembali atau diperkenankan kembali oleh Bank Dunia dengan istilah Indonesia tetap membutuhkan reformasi struktural berkesinambungan. Dan menariknya hampir tidak terdengar kritik dari pihak manapun. Padahal saya dan teman-teman menggugat ke internasional dengan istilah reformasi struktural. Kalau nanti tadi saya ditanya sama salah seorang teman waktu makan, ini pertalite bakal naik nggak? Listrik bakal naik apa nggak? Kayak ditanya gitu. Saya bilang bakal naik. Kalau karena Anda tuduh pada reformasi struktural, walaupun soal angka subsidinya salah, nggak ada urusan, apalagi soal alokasi. Karena permintaan mereka adalah tundukkan harga energi, apakah itu pertalite atau listrik, pada harga pasar. Nggak peduli, nggak ada urusan. Apalagi Pertamina-nya sudah menyatakan bahwa produknya adalah produk komersial. Gitu, lihat. Ini azan ya. Kita berhenti dulu atau gimana? Berhenti dulu ya. Baik, saya kembalikan ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat kemudahan karena saya dalam perjalanan, jadi saya jamak. Nah, mudah-mudahan kita semua sudah sholat asar, dan mudah-mudahan nikmatul kita itu memang membawa muatan kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional dengan benar. Dengan begitu kita kembali menjadi hambanya yang membawa amanahnya. Baik, kita terusin, Bapak sekalian. Saya masuk era Joko Widodo. Saya terakhir bicara tentang Joko Widodo mengulang 3 istilah.
neoliberal, deregulasi, debirokratisasi, dan reformasi struktural yang pakai istilah Bank Dunia ditambah lagi dengan berkesinambungan. Ya, sampai di sini. Mari kita lihat bagaimana cara dia melakukan. Yang pertama adalah pada tanggal 17 November harga bensin dari 6.500 naik menjadi 8.500 dan seterusnya. Terus sampai akhirnya keluar istilah dengan kerennya menyatakan hapusnya hambatan investasi dengan bahasa Spanyol, hasta la vista. Hasta la vista itu artinya selamat tinggal hambatan investasi. Ya, dia sampaikan itu pada Februari 2016. Maka rumah sakit, kawasan wisata, dunia pendidikan semuanya diliberalkan. Silahkan asing masuk ke wilayah itu. Nah, Anda bayangkan basisnya tetap pada kekuatan modal. Saya kalau aslinya dalam ekonomi politik saya melihat investasi asing dan perdagangan bebas itu adalah 5I. Dalam perkembangan terakhir saya menjadi bikin 7I. Ini saya ingat asal muasalnya debat saya sama Ganda nih di Ainus. Saya ada serikat buruh, ada Ganda gitu. Nah, tahu Ganda waktu itu mau berangkat ke Belanda, kenapa gitu? Saya bilang investasi asing itu invasi, serangan modal dari luar. Perdagangan bebas itu serangan barang. Saya ambil contoh paling sederhana. Medan bernasib sama seperti kota-kota besar lainnya. Paling banyak mobil apa? Mobil Jepang kan? Mobil Jepang mereknya apa? Toyota kan? Itu invasi bukan? Invasi. Ruang publik yang kita buat adalah ruang publik untuk Jepang, bukan ruang publik untuk diri kita. Saya ngomong kayak gini dulu, mereka merasa betul gitu, terganggu. Nah, saya melihatnya kemudian menjadi 7I, invasi, intervensi. Waktu itu saya sama Ganda cuma baru ngomong 2 nih, invasi sama intervensi. Baru tapi saya terusin, dia merupakan infiltrasi, dia merupakan interferensi, dia merupakan intimidasi, dan kemudian inflasi dan indoktrinasi. Apa contohnya? Contohnya yang terakhir, dalam rangka mengatasi kesulitan keuangan, maka pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2023 akan menerbitkan kembali hutang luar negeri sebesar 696,1 triliun. Itu indoktrinasi, karena untuk kekurangan APBN kita bisa hutang. Itu indoktrinasi, nggak sadar kalau itu indoktrinasi keilmuan namanya. Bahwa seolah-olah kalau kita nggak ngutang kita nggak bisa menyelesaikan defisit APBN. Sama seperti rumah tangga, kalau kita nggak ngutang, seolah-olah kita nggak bisa makan. Padahal Anda kaya raya, tapi karena Anda menyerahkan kekayaan Anda keluar itu, maka jadilah Anda tidak percaya diri akan kekayaan Anda. Sama seperti tadi saya tanya iseng, yang kuasain sawit siapa di Sumatera Utara? Siapa coba? Dia siapa perusahaannya? Tahu nggak? Saya berani nyebut salah satunya, misalnya siapa? Silakan, kelihatan kok yang dia luas wilayah terbesarnya apa gitu. Karena kebetulan saya pernah terjun ke dalamnya. Saya pernah di Sumatera Utara, saya pernah di Riau, saya pernah kemudian ke Sumatera Barat. Saya lihat semuanya. Artinya poinnya adalah bukti kekuatan modal itu nggak bisa bikin apa-apa bagi warga negara setempat. Nah, ini sebenarnya cerita tentang kekuatan modal seperti ini. Bapak Ibu perhatikan sekalian, di sini Islam mulai dijajah sesungguhnya bukan hari ini dimulainya.
Dia dimulai dari KND. Apa itu KND? Konferensi Meja Bulan. Apa isinya? Nggak tahu kan? Isinya tiga. Yang pertama, Belanda yang menyerang Indonesia pada aksi militer 1 dan aksi militer 2 dengan biaya tidak kurang 4,5 miliar dolar. Nah, 4,5 miliar dolarnya Indonesia bayar. 1, kalau saudaranya lunas Pak. Nah, yang kedua, Indonesia harus menerima berlakunya, beroperasinya perusahaan-perusahaan asing. Yang ketiga, Indonesia harus menjadi anggota IMF. Coba perhatikan, kalau Anda mesti bayar utang 4,5 miliar golden, pertanyaannya Anda bayar pakai apa? Hah? Dalam ilmu ekonomi moneter saya, di situ Anda sudah diperangkap dalam permainan yang namanya persepsi. Kalau saya cerita pada seorang tokoh besar Islam di Indonesia, orang besar di Indonesia hanya bicara tentang bunga sebagai riba. No, salah. Riba sesungguhnya dimulai dari permainan persepsi pada nilai tukar. Ulang, persepsi dengan basis nilai tukar adalah asal muasal riba. Nah, untuk cerita kayak gini saya nggak bisa ngomong di sini karena waktunya panjang. Saya ngejelasin ke ulama besar tadi juga cukup panjang saya jelasin. Oh iya, itu juga ya. Contoh sederhananya, silakan Anda lihat kalau di kantong sekarang kayak punya duit, coba lihat. Di duitnya ada tulisan NKRI nggak? Ada. Kalau di greenback kamu apa greenback? US dollar. Ada tulisan US government nggak? Ada. Artinya apa? Pemerintah Republik Indonesia sesungguhnya bukan pencipta utang, tapi sesungguhnya pencipta uang. Pertanyaan berikut, kenapa Anda malah mencipta utang bukan mencipta uang? Saya mundur nih, karena ini muslim ya. Saya harus ngomong di sini karena kebanyakan ulama salah. Saya berani ngomong kayak gini karena ulama salah ngomong. Saya bukan ulama. Dalam Siratul Nabawiyah, please Bu, dengerin baik-baik karena ini jarang sekali diungkap di luar. Dalam Siratul Nabawiyah, dakwah tertutup, dakwah terbuka, hijrah dan kita dalam perspektif hijrah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kita tahu semua. Bangun masjid, betul? Betul ya? Setelah bangun masjid, bangun pasar, betul? Betul. Pada waktu pasar, pertanyaannya, bagaimana Utsman bin Affan membeli air dari si Yahudi? Pakai apa? Pakai apa Pak? Belinya? Tadi ada yang jawab ketika yang namanya Edi ngomong, pasar kita bisa kuasai. No. Pasar tidak pernah bisa dibuat oleh rakyat. Pasar adalah otoritas pejabat. Pasar adalah otoritas penguasa. Maka ketika Rasulullah membentuk pasar, sesungguhnya Rasulullah sudah punya otoritas pengelolaan negara. Kalimat artinya sama ketika dia benarkan yang namanya transaksi di pasar dan transaksi membeli air. Pertanyaannya, pakai duit apa? Kebanyakan ulama cuma jawab pakai dinar dirham. Dinar dirhamnya siapa? Romawi
karena saat itu yang sedang berkuasa Romawi. Maka dipakailah pertama kali uang nilai tukarnya Romawi. Tapi begitu kuasa penuh, dalam hanya hitungan waktu kurang dari 2 tahun, kekuasaan itu penuh, pasar berjalan baik, air terpenuhi. Rumusan pertama, uang sudah bisa diciptakan, dan uang dalam konstruksi saat itu, kalimat pentingnya, tidak berbasis transaksi. Kenapa? Kenapa real? Karena koinnya emas atau perak dinar dirham itu menyatakan nilai yang sesungguhnya. Apa poinnya? Terang dan tunai. Kalimat penting dari dinar dirham adalah terang dan tunai. Senilai emas itu, senilai itu harganya. Kalau kertas Anda, begitu nggak? Enggak. Itu persepsi moneter pertama. Itu riba. Dalam bahasa Al-Quran, itu yang disebut dengan sihir pertama. Di situ kelemahan teman-teman ulama memahami permainan ekonomi politik yang dilakukan oleh siapa? Oleh penyerang Turki Utsmaniyah Abbasiyah. Karena Turki Utsmaniyah Abbasiyah jatuh karena 3 hal. Karena hutang, karena pembebasan impor, kebebasan perusahaan-perusahaan asing beroperasi, dan karena kesalahan kerajaan. Sama di Indonesia berantakan karena itu. Diulang kesalahan Turki Utsmaniyah itu dengan cara KMB. Tunjukkan lagi Pak, Bang Ustaz. Ini belum apa nih? Nah, saya nggak berbagi pada Ferry, tapi saya ingin mengatakan begini. Saya kan ditanya untuk solusi konkret ya. Saya shortcut, kayak gini, oke, moderator. Mas, terus ini, saya kasih dulu konsepnya. Terus, balik dulu. Ini yang membuat saya selalu berbeda dengan kebanyakan ekonomi Indonesia. Bahwa Joko Widodo tidak akan pernah jatuh. Ini dasarnya. Lo main deh, gue mau variabel gue. Lo ngomong deh variabel gue. 20 variabel gue pakai. Gak bakal jatuh dia secara ekonomi. Gak bakal jatuh. Bahkan Sumatera Utara sekarang, kredit bermasalahnya cuma 2,7%. Bayangin coba, di tengah yang namanya loan to deposit ratio, jumlah hutang dengan uangnya dikumpulkan turun, tapi kredit bermasalahnya juga turun. Apa artinya? Persoalan ekonomi di Sumatera Utara cuma satu, ketimpangan pendapatan. Yang miskin aja lo nggak ngurusin miskin diri lo. Bahasanya begitu orang Jakarta bilang. Bahasa sederhananya begitu. Lo miskin aja sana. Kerjanya saya miskin, lo korban dari kemiskinan, ya udah lo jadi miskin aja. Itu orang Sumatera Utara. Sama dengan orang di Indonesia kayak gitu. Jadi nggak mungkin. Ini variabelnya. Ukur deh, bayangin nggak? Saya ukur deh kayak gini. Itu yang membuat saya selalu berbeda melihatnya. Karena ada indikator-indikator yang saya bangun. Lanjut. Terus. Lewatin aja terus. Kelewatan. Coba. Halo. Coba lihat depan semuanya. Siapa penguasanya? Kebaca nggak dari belakang? Enggak ya? Orang kaya pertama di Indonesia bernama Budi Hartono. Orang kaya kedua bernama Michael Hartono. Orang kaya ketiga bernama Hairul Tanjung. Orang kaya ketiga berikutnya bernama Sri Pakas Lohia. Lalu berikutnya Prayogo Pangestu, Loto Kwang, Theodor Perasmat. Orang-orang ini dahsyat coba. Sampai ini. Saya harus ngomong sama Pak Tamsil. Tamsil sama bapaknya Pak.
Bapak Ibu, saya bisa cerita satu persatu orang ini. Saya ingin mengatakan sama Anda, dan cerita kayak gini. Kalau Riau cuma 5 perusahaan, Lampung cuma 3 perusahaan, Sumatera Utara kurang lebih 7 sampai dengan 9 perusahaan yang menentukan Sumatera Utara. Ulang ya. Riau itu 5 perusahaan, Lampung 3 perusahaan, ya. Sumatera Utara tidak lebih sekitar 7 sampai dengan 9 perusahaan yang menentukan siapa, bagaimana permainan politik ke depan. Anda ikut pada informasi yang mereka giring, larinya kemana? Wah, si anu bagus, si ini jelek. Padahal pernyataan sini bagus, ini jelek karena permainan mereka dengan uangnya. Ini konstruksinya begini. Ujungnya adalah, dan cerita ini adalah, coba lihat, sumber daya, produksi, logistik dikuasai segelintir orang. Ini ekonomi politiknya begini. Mari kita masuk penutup. Terus mas, terus ini solusinya kalimat awal. Alastu rabbikum qaulun bala sami'na. Pernyataan di mana itu? Al-A'raf 172. Setelah hidup di dunia, pernyataan di alam kandungan itu dipertanyakan nggak sama Allah? Dipertanyakan nggak? Dipertanyakan. Mana misalkan golizoh kamu, katanya. Aku tuntut kamu menegakkan misalkan golizoh kamu, karena kamu sudah menyatakan sejak dulu bukan sebagai Alastu rabbikum qaulun bala sami'na. Lihat lebih lanjutnya, dia dikasih kecerdasan. Pertama ini, Bapak Ibu ini, kemari, ujungnya ini, 3 frekuensinya, frekuensi suara, frekuensi makan, frekuensi pukul. Maka mati adalah jasad turun ke bawah, ruh pergi ke atas dengan 3 frekuensi. Ini. Penyelesaian awal di sini. Begitu Anda tidak istiqomah pada 3 misalkan golizoh tadi, lewat. Jadi tidak peduli perempuannya muslim atau non muslim, semuanya sama ketika di kandungan. Alastu rabbikum qaulun bala sami'na. Lanjut, terus klik terstruktur dia dari individu ke keluarga ke sosial sampai akhirnya ke masyarakat nasional. Tidak berubah. Ini modal yang diberikan. Tidak peduli apakah itu wilayah ekonomi, tidak peduli apakah itu wilayah sosial, tidak peduli itu wilayah politik, tidak peduli itu wilayah hukum. Dia selesai dengan jalan Allah. Lanjut. Ini jalan konstitusinya. Kalau Edi tadi menyatakan, ini sahabat saya 40 tahun lebih, ya, jadi kalau saya ngomong kayak gini biasa aja. Kalau Edi tadi bilang bahwa visinya adalah merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, itu visinya. Alinia yang 2, Undang-Undang Dasar 45. Itu visi. Menjadi bangsa yang bebas, merdeka dan berdaulat, adil dan makmur. Itu visi. Misinya bilang amar ma'ruf. Konstitusi menyatakan melindungi segenap tumpah darah bangsa, mencerdaskan, menyejahterakan, perdamaian level internasional berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan keadilan berdasarkan ketuhanan Maha Esa. Itu isinya. Alinea 4. Nanti kita lihat alinea 4 ini ternyata menjadi risetnya Yahudi
Sejak yang namanya tahun 74 sampai dengan 2012. Terus ini Islam cara berpikirnya. Dipisahkan mana kemudian. Jadi kalau kemudian kongres ini mau bicara tentang penyelesaian menata ulang, maka salah satu jalan keluarnya adalah Kongres Umat Islam Sumatera Utara menyatakan agar pemerintah menetapkan mana public goods, mana commercial goods. Hingga hari ini, sejak yang namanya Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, tidak pernah ada pemerintah menyatakan mana wilayah public goods, mana wilayah commercial goods. Lanjut. Ini Pak, lanjut klik terus. Klik lagi. Saya menyebutnya, ini konsepnya, ini kebetulan aja disertasi. Jadi saya ngomongnya kayak gitu. Ini modal sosial sama dengan modal finansial. Lihat tandanya, ini tanda panah ke sini, ini tanda panah ke sini, sama dengan. Artinya kalau cuma sebelah sini jadi masyarakat sosialis, kalau sebelah sini cuma jadi masyarakat kapitalis. Islam menyatakan wasatan dan mizan. Masyarakat yang secara proporsional menempatkan modal sosialnya dan modal finansialnya dalam sikap mizan. Ujungnya ini, ujungnya adalah bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan. Terus ini kita jangan dulu, ini dulu, karena keywordnya kepemimpinan di sini. Pak Tamzil, Anda sekarang menjadi salah satu wakil ketua MPR, maka yang Anda mesti kembangkan pertama 3 hal ini, Pak. Bagaimana membangun? Gak usah bicara political trust, gak usah bicara aja di sini social trust, bicara aja social order, bicara aja social obedience. Dia akan naik di sini dengan dukungan ini, naik di sini. Bapak lihat rumusnya dari kiri ke kanan, Bung Tamzil. Di sini gerakan legislatif, di sini gerakan eksekutif yang berujung pada true certainty, satu kepastian yang sejati. Kepastian sejati itu hanya milik Allah, tapi bisa menjadi milik manusia andai kata manusia menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Lahirlah kalimat ini, Dignified Society, masyarakat bermartabat. Saya tanya balik, mungkin nggak kalau pakai konsep Al-Quran, bukan Al-Quran, mungkin nggak? Nggak mungkin, nggak mungkin. Dalam bahasa lain, karena saya ngomong di hadapan sahabat-sahabat saya yang lama, bukan sahabat saya yang baru. Perhatikan modelnya, Edi. Modelnya adalah segitiga sama sisi, oke? Dan ini lingkaran, apa artinya? Artinya dia berputar. Kenapa? Karena segitiga sama sisi adalah bidang sempurna. Ketika muncul lingkaran ini sebagai tulisan penting dengan basis sosial trust, sosial order dan social obedience, maka kepastian itu adalah roh yang memutar kehidupan itu sedemikian nyata. Itu teori ilmu ruang. Oke, terus ini penutupnya. Sebagai penutup, sebelum sampai ke sini saya bikin ini nih. Ada pemimpin, ada pemimpin, ada petarung, ada pengelola, ada pelaku, ada pesuruh. Kalau ini kita bikin matrik, maka ada 25 jenis modal kepemimpinan. Kepemimpinan pertama adalah kepemimpinan pesuruh. Pemimpin tapi pesuruh pemimpin. Namanya leaders janitor. Yang kita cari adalah the true leaders as a leaders. Kalau ke bawah dia menjadi janitor leaders. Pesuruh pemimpin, bukan pemimpin pesuruh. Petugas partai. Tuh, ini bilang petugas partai. Saya nggak tega nyebutnya. Saya cuma bikin matriknya aja begini. Matrikulasi saya bikin kayak gini, saya terjemahkan ke dalam pertanyaan begini. Ini pertanyaannya pertanyaan majalah Time. Ini selalu saya ulang-ulang. Di mana-mana saya ulang-ulang. Karena saya suka. Ini perdebatan orang Yahudi yang orang Yahudi sendiri terkunci sama jawabannya.
Jelas, ini perdebatan orang Yahudi, yang orang Yahudi sendiri terkunci dengan jawabannya. Satu hari majalah Time bertanya kepada para pembacanya, siapa pemimpin besar paling berpengaruh di dunia? Kata majalah Time. Orang-orang Yahudi itu menjawab nama, semuanya menjawab nama. Satu Yahudi bernama Jules Wasserman, guru besar psikoanalisis dari Chicago University, menjawab, nggak bisa kita jawab nama. Nah ketemu kalau jawab nama, lalu bangun dong kriteria. Yuk kita pakai kriteria. Sepakat. Semua pakai kriteria. Mana kriteria? Kriterianya 3. Melindungi pengikut atau rakyatnya. 2. Mencerdaskan dan menyejahterakan. 3. Ini yang paling berat nih. Ada 3 variabel. Variabel tugas menumbuh kembangkan pengikut atau rakyat bahwa perjalanan ke depan adalah benar. Tahun 74, 15 Juli, lahirlah buku Michael Hart, 100 tokoh. Siapa pemimpin paling besar dan paling berkorban? Siapa tokoh pertamanya? Muhammad Rasulullah. Berhenti sampai di situ? Tidak. Selama 30 tahun Michael Hart dihajar habis-habisan dengan berbagai argumen. Michael Hart cuma ngomong satu. Terbayangkankah oleh Anda dari pengikut yang hanya 4 orang, seorang ini pengikutnya sekian miliar dan bersedia mati untuk membela nama baiknya? Pertanyaannya, pemimpin mana yang pengikutnya tanpa mengenal sang pemimpin, tanpa pernah ketemu sampai pemimpin berani berkorban? Semua Yahudi yang biasa berdebat itu menjawab Muhammad Rasulullah. Artinya, kalau saya ambil kesimpulan begini, mari kita terjemahin tadi Siratul Nabawiyahnya. Kalau Kongres Umat Islam mau betul-betul pindah, maka pertanyaan pertamanya adalah, sudahkah kita menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat? 2 menit dong ya? Oke, saya setuju 2 menit. Kenapa masjid cuma tempat jadi tunggang-tungging? Tadi pagi Egy kasih ceramah, gue di belakang beri nasi. Oke, kita dimatiin. Tapi kemudian ibu mengikuti saya sampai jam 7. Saya ingin mengatakan masjid bukan cuma sekedar tempat ibadah ritual. Ibadah di mana ketika hijrah terjadi dengan masjid sebagai pusat pembinaan, maka masjid adalah pusat ketatanegaraan. Karena itu diciptakan pasar dan kemudian dia mampu melakukan transaksi. Pure kata kunci. Maka ada teman-teman dari MUI, ada teman-teman dari manapun di Sumatera Utara yang yuk kita kembalikan fungsi masjid. Jangan dibilang masjid itu seperti kata seorang kiai, masjid itu sebagai pusat penyebaran ajaran teroris dan radikal. Bukan. Nggak ada. Saya pengisi rasil tiap minggu. Saya mengatakan, adakah Islam dalam sejarah 18 peperangan selama yang namanya hijrah, 28 peperangan selama posisi yang namanya Rasulullah hijrah sampai dengan meninggal, Rasulullah melakukan penyerangan? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak Pak? Halo, ada nggak? Ada cuma satu. Cuma satu. Ada alasannya kenapa tuh? Oh. Rasulullah membesuk tokoh Yahudi. Di jalan perjalanan busuk Yahudi itu dia dijebak, dikasih tahu Jibril, hei, kau dijebak, supaya kau masuk dalam lubang itu dan mati. Hindari lubang itu dan setelah kau kembali, serang balik. Itu dari sana. Itulah disebut perang Badar, perang Khaibah, dan perang lain-lain. Ada hakikatnya Islam dalam posisi bertahan. Jadi dalam konstruksi radikal, teror semacam sukunya, Islam tidak pernah menyerang. Itulah connectivity war. Tadi yang didengar yang saya jelaskan tentang connectivity war,
perang yang terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian, Kongres Umat Islam dari Sumatera Utara yang kedua ini harusnya bicara tentang satu hal: bagaimana mengembalikan peran masjid dan kembali mengutuhkan masyarakat Islam dengan kata kunci tidak menyerahkan pasar ke pihak musuh. Itulah sejarah hijrah ulang, tidak menyerahkan pasar ke pihak musuh. Karena ini ada ibu-ibu, Bu, mulai sekarang jangan belanja ke retail modern. Jangan belanja ke retail modern. Kalau ibu-ibu bisa bikin sendiri sabun, perdagangkan di atas. Bu, saya ngomong kayak gini nggak? Saya cuma sekedar, no, lihat bibir saya cuma sekedar bibir. Di beberapa kabupaten saya menggagas dibangunnya satu situs, satu web di mana masyarakat berdagang satu sama lain. Di satu kabupaten, ibu punya ini dibeli sama ini punya ini dibeli sama sini. Dikunci yang bisa-bisa. Kalau Anda lihat retail modern selama yang namanya sekarang ini naiknya terhambat. Kalau pakai bahasa riset, pakai bahasanya Sagan dan Nainggolan, ibu-ibu berdaster itu, kalimatnya pakai daster, enak. Ibu-ibu berdaster itu telah mengalahkan transaksi di retail modern. Kalau begitu sekarang tinggal bapak-bapaknya yang harus menghidupkan produktivitas. Jadi kata kunci pertama dalam masjid, kata kunci kedua adalah pasar, kata kunci ketiga adalah tadi kita butuh pemimpin. Impulannya, kita butuh pemimpin. Siapa pemimpinnya? Saya belum bisa jawab siapa pemimpinnya. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin dalam waktu singkat yang menyatukan umat Islam. Karena dia sudah menyebut, karena Sakena sudah menyebut seperti itu, saya cuma punya di buku saya tulis 2, 4:11 dan 2:12. Bagaimanapun cerita 4:11, 2:12 adalah bukti Muhammad Rizik Syihab berhasil menyatukan berbagai aliran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.